adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Langsung berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat, terus semangat dan tetap bersuka cita ya. Pagi hari ini kita mau kembali lagi belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa untuk kita memulai renungan kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih Tuhan di sepanjang kehidupan kami pagi hari ini. Terima kasih kami boleh bangun dan kami akan memulai renungan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami dengan baik dapat mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, pagi hari ini kita mau merenungkan kembali firman Tuhan. Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-14. Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-14. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Satu kali lagi, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Ya adik-adik semua pasti sebelum masa pandemik ini, hari Senin pagi-pagi adik-adik semua pasti mengikuti upacara bendera. Adik-adik, siapa yang memimpin jalannya upacara bendera? Iya, pemimpin upacara lah yang memimpin upacara bendera selama berlangsung dari awal hingga akhir. Ya adik-adik, kalau dipimpin artinya kita yang mengikuti upacara, kita yang peserta upacara, pasti kita harus mengikuti arahan-arahan dan juga perkataan-perkataan yang diucapkan oleh pemimpin upacara. Seperti jika disuruh hormat, gerak, adik-adik ikut hormat. Kalau disuruh lancang depan, adik-adik lancang depan. Ya adik-adik, demikianlah juga adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik dipimpin oleh siapa ya? Ya adik-adik, renungan firman Tuhan pagi hari ini memberikan kita suatu arahan bahwa hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, dipimpin oleh Roh Kudus. Ya adik-adik, Roh Kuduslah yang senantiasa memimpin kehidupan kita untuk dapat hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Ya, apa artinya hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus? Jadi hidup kita tidak lagi mengikuti keinginan-keinginan di dalam diri kita sendiri. Karena sering adik-adik kita punya banyak keinginan. Kita punya banyak keinginan yang kadang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin adik-adik ingin punya banyak teman, tetapi adik-adik memiliki banyak teman dengan cara yang tidak baik. Misalnya adik-adik memberikan contekan kepada siapa saja yang mau meminta jawaban biar adik-adik mempunyai banyak teman, disenangi banyak kawan di sekolah. Kemudian adik-adik mempunyai banyak keinginan untuk hal-hal yang adik ingin beli, tetapi orang tua adik-adik tidak mempunyai cukup uang, lalu adik-adik memaksa, merengek sama mama dan papa untuk minta dibeliin barang tersebut. Ya, keinginan itu adalah keinginan di dalam diri kita yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan adik-adik. Roh Kudus sudah diberikan bagi setiap orang percaya. Nah, pastilah hidup saya akan selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan salah adik-adik, Roh Kudus tidak akan mau bekerja di dalam setiap adik-adik yang keras kepala, yang mengeraskan hati, tidak mau taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Melainkan kita dapat dipimpin oleh Roh Kudus jika kita mau dengan kerelaan hati untuk mengikuti dorongan dan pimpinan Roh Kudus, yaitu yang akan mengubah pikiran kita yang selama ini hanya memikirkan kehidupan di dunia dan menjadi pikiran-pikiran yang sama seperti Kristus. Jadi yang patut disebut anak-anak Allah adalah mereka yang mau dipimpin oleh Roh Allah dalam semua hal. Kolose pasal yang ketiga ayat 12 dikatakan, kenakanlah belas kasihan,
kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran setiap hari. Artinya kita harus bertekun setiap hari untuk dapat mau mengikuti pimpinan Roh Kudus yang terus berbicara bagi kita di dalam firman-Nya, di dalam hati kita. Oke adik-adik, pagi hari ini kita akan meminta pimpinan Roh Kudus. Adik-adik, mari kita berdoa untuk mengakhiri renungan di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena firman Tuhan, Roh Kudus yang selalu memimpin kami di dalam hidup kami untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tolong kami agar kami mau taat untuk selalu mendengar pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di renungan selanjutnya. Dadah!